kamu sama Disney, ya. Cuman sebelumnya ini sedikit curhat dikit boleh nggak ya? Apa tuh, mau curhat apa? Jadi beberapa tahun yang lalu waktu zaman-zaman aku masih jadi mahasiswa, aku pernah ditugaskan untuk membuat sebuah naskah sinetron, dan kita bikin satu naskah sinetron yang pemeran utamanya adalah Yuki Kato. Oh ya? Yes. Jadi kemarin waktu dapat, besok mau live sama Yuki gitu, kayak oke, wow, ini sebuah kesempatan untuk memberitahukan secara langsung kalau Yuki, gue pernah bikin tugas kuliah pakai nama lo. Gimana nilainya? Semoga bagus ya. Kayaknya itu yang bikin gue lulus sih. Karena waktu itu emang penulisan naskah sinetron, dan itu kita bikinnya bener-bener ala-ala Glee gitu, yang kayak kamu nyanyi dan ngedance tapi antagonis gitu. So that's so fun kalau menurut gue. Kayak Glee tapi kayak akunya antagonis, keren juga tuh. Iya, makanya. Tapi anyway, kita nggak ngomongin itu, kita mau ngomongin soal Mulan nih. Gimana, Yuki? Kok bisa tiba-tiba kamu direkrut Disney Indonesia buat dubbing Mulan? Ceritain dong. Ya, awalnya dikontak ya, guys. Awalnya dikontak sama pihak ini. Well, singkat cerita kayak gini. I'm a big fan of Disney's. Any kind. Aku tuh kayak, gimana ya, aku udah tumbuh sama Disney soalnya kan. Terus kayak dari bayi aja mungkin udah disuguhin sama orang tua ya semua yang berbau Disney. So I'm a big fan, I'm a huge fan of Disney. Terus saat menawarkan kayak, "Hai Yuki, kita mau ada project nih sama Disney Indonesia dan juga global malah." Terus aku bilang kayak, apa mau activation misalnya Instagram kah atau apa gitu-gitu kan. Biasanya memang sama Disney Indonesia memang sudah suka ada premiere, terus aku suka diundang. Jadi aku kayak selalu excited kayak ada film baru apa di Disney nih kayak gitu. Ternyata beritanya tidak hanya sekedar mengundang atau activation di Instagram aja gitu, tapi ternyata even bigger ya. Ya, dan itu tuh bener-bener gak disangka banget kayak, "Hey, mau nggak jadi dubber film Disney?" Terus aku bilang kayak, "Oh my god." Aku langsung mikir kayak, film yang mana ya? Yang mana nih? Terus ternyata mereka bilang, iya jadi Mulan nanti tayang di Indonesia, mereka mau ada audio Indonesianya tapi memakai public figure untuk Terus aku cuma kayak, oh my god, oke. Aku jadi siapa ya kalau boleh tahu gitu. Aku mah udah kepikiran kayak, ya gue mah paling jadi serangganya, tahu kan? Yang jadi belalang. Iya, betul. Oh enggak, cricket. Ya si cricket. Apa gue jadi musuh, ya kan? Terus ternyata mereka bilang, enggak, kamu jadi Mulannya. Terus aku cuma kayak, seriusan gak sih? Beneran gak sih? Ini prank ya? Kayak kamera di mana kamera? Ini prank kan? Terus kayak ya udah pas sudah dikontak, terus habis itu tapi nggak semata-mata kayak langsung oke, lo dipilih untuk menjadi dubber suara yang Mulan, enggak. Tapi mereka very fair karena mereka meminta aku untuk tes suara kayak voice casting kali ya. Nah, terus akhirnya aku voice cast beberapa line adegan yang ada di film Mulan. Terus ya udah kayak waktu casting tuh kayak nggak yang gue harus dapet nih, gue pasti dapet kayak terlalu pede gitu, kayak lebih kayak ke ya udahlah, yang penting aku udah mencoba sebisa aku, sebagus versi yang aku harapkan. Terus mudah-mudahan pihak Disney-nya suka, dan yang paling penting mudah-mudahan suara aku cocok sama Mulan. Karena itu kan maksudnya kayak kalau misalnya kita memaksakan tapi kayak ternyata it doesn't go well, nanti takutnya di endingannya kita yang sakit hati, takutnya kita yang jadi kayak yang
gue nggak worth it lah, gue jelek lah gitu. Jadi kayak yang yang penting kayak just do the best that you can, terus kayak and be positive about it. Oke. Kamu kedengarannya sangat-sangat happy, excited, tapi ada merasa terbebani juga nggak sih sama Mulan nih gitu? How do you feel about that? Kayak mungkin kata-katanya bukan terbebani ya, mungkin lebih ada merasa tanggung jawab. Oke. Karena Mulan ini salah satu film Disney yang aku tonton dulu banget. Waktu nontonnya tuh pakai video VHS zaman dulu. Iya. Jadi dan itu cukup membekas ya di ingatan aku dan di memori aku gitu, si film Mulan. Dan apalagi karakter Mulan ini apa ya, somehow kayak ada rasa gue nggak mau nih ngecewain Mulan yang gue tonton dulu yang di animasi. Kayak I feel kayak si Mulan nih ada aja gitu di samping aku saat aku lagi rekaman gitu. Jadinya pas selama proses dubbingnya kayak ada momen-momen di mana aku kayak yang boleh nggak dengerin sekali lagi, boleh nggak dengerin sekali lagi, boleh nggak denger suaranya Kaluna, boleh nggak denger suaranya Kadion. Jadi benar aku ulang sampai orang, jadi kita ada mentornya, ada dubber profesionalnya, dia sampai ngomong kayak yang pertama tuh udah bagus, dia sampai meyakinkan aku kayak yang pertama tuh sudah bagus, tapi aku kayak yang tapi gemes gitu loh, kayak enggak, gue bisa kayak lebih kayak karena Mulan is she's a fighter, right? Dan dia tuh gue nggak akan nyerah gitu, kayak gue akan coba sebagus mungkin untuk semua orang gitu, karena yang kita tahu she's a fighter, dia juga a warrior, dan dia juga loyal. That's why kayak dia pingin mengusahakan semua yang terbaik untuk seluruh timnya. Yang pakai baju merah itu yang rambutnya tergerai, ini vibe-nya udah dapet banget sih ya, tinggal bawa pedang aja sih itu udah. If you could like act in the real movie, mungkin kamu cocok juga sih buat jadi Mulannya gitu kalau menurut gue. Terus kamu mengisi suara dari hai, putus ya? Oke. Kedengeran nggak? Udah. Oke. Kamu ya siap. Bilang gini, Kak Yuki kurang jernih gambarnya, jadi I try to switch the wifi. Semoga sekarang udah beneran, udah bagusan. Oke, semoga ya. Oke, sip. Nah, lanjut lagi. Ini kita lagi ngomongin Mulan yang live action kan, pemerannya Liu Yifei gitu. She's so beautiful. Dan ketika kamu diminta untuk mengisi suara Liu Yifei gitu, menggantikan lah ya suara dia dalam film ini, kayak ada penyesuaian yang cukup susah nggak sih, kayak karakternya atau mungkin bagaimana cara dia menyampaikan kalimatnya yang kayak gitu-gitu, kamu bisa ceritain sedikit nggak soal itu? Paling sih pengen takut spoil tapi Liu Yifei cakep banget sih, parah ya. First of all, yang ada lagi nonton, oh my god, kayak dia cakep banget. Terus dia, well, I think from my opinion, dia memainkan Mulan very gracefully. Ada kayak strongnya. Nah, itu dia yang bikin aku pingin menentukan suara yang berbeda-beda di setiap babak Mulan. Oke. Jadi aku ada Mulan yang masih remaja, istilahnya yang masih belum tahu apa sih tanggung jawab, apa sih pengorbanan. Terus ada momennya di mana Mulan sudah berpura-pura menjadi lelaki supaya ditolong ayahnya, ya. Nah, terus ada momen di mana Mulan sudah oke, ini saya memang perempuan,
tapi saya tidak takut gitu. Jadi itu tuh ada 3 suara yang aku tampilkan di film Mulan nanti tanggal 4 Desember. Yang apa ya? Yang bikin aku ada tanggung jawab besarnya itu malah di bagian terakhir. Oke. Karena aku nggak pingin suara aku terlalu mendominasi actingnya Yuli Faye. Jadi aku pinginnya coba senatural mungkin gitu. Walaupun memang ada intonasi-intonasi yang ada penekanannya gitu. Tapi overall dengan mendengar dubber yang lain kayak Kaluna dan juga Kadion, itu membantu aku banget sih di hari yang agak terakhir gitu. Karena aku jadi tahu, oh emosinya Kaluna di sini, oh emosinya Kadion di sini suaranya gitu. Oke. Bahkan ketika kamu mengisi suara aja itu development karakternya udah jelas ya, dari yang awalnya dia, yang kayak tadi kamu jelasin, dia belum tahu tanggung jawab, kemudian dia sedang berpura-pura, sampai akhirnya orang tahu identitas dia itu ada perkembangan yang dari karakternya yang berbeda, dan bahkan kamu juga membuat suaranya pun terdengar berbeda ya. That's so nice sih. Jadi makin gak sabar buat nonton tapi versi dubbing gitu. Karena kadang-kadang kan kita kalau nonton versi dubbing kayak sometimes people feels awkward gitu. Kayak tidak terlalu gimana nih kedengerannya gitu kan. Jadi tapi kalau yang ini kayaknya oke, Yuki Kato jadi Mulan kayaknya harus dilihat sih gitu. Jadi ya kan. Dilihat aku. Harus didengar ya, betul. Amin ya. Oke, ini terus itu pertanyaan yang menjawab Kaluna. Dan menurut aku jawabannya Kaluna itu it's very interesting dan menurut aku benar juga. Jadi Kaluna bilang, kenapa orang kayak males nonton, kayak pasti takutnya terdengar aneh atau karena kita tidak terbiasa lagi mendengar atau menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang memang semestinya. Jadi kayak misalnya, hey kau, bukannya kayak lo. Ya Ya kan? Kau kan terdengar kayak kok nggak lucu ya, didengarnya lucu gitu. Dan kalau udah menjawab kayak iya, itu karena kita tidak terbiasa, kita sudah tidak terbiasa lagi mendengar ataupun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang kakunya gitu. Jadi menurut aku kayak untuk orang-orang yang masih skeptis atau yang masih kayak yang mager gue nontonnya kayak gitu, kayak justru it's time for you, buat kalian semua, ini adalah waktu yang pas untuk kalian semua saat masih di rumah saja untuk lebih mengenal bahasa ibu, kayak gimana sih bahasa ibu yang gimana sih terdengarnya kayak gitu. Jadi menurut aku this is the right time ya. Ya benar banget, ini adalah momen yang tepat sekali untuk kita saling sama-sama mendengar dan belajar lagi bahasa Indonesia. Yuki, kamu udah main di banyak sinetron, kamu udah pernah main serial Pretty Little Liars, itu juga huge kan. Terus abis itu FTV juga ada, film pun juga ada. Tapi ini sekarang kamu sebagai pengisi suara nih, ada nggak sih perbedaan ketika mendalami karakter seorang yang kamu perankan langsung kamu gitu, sama yang cuman suaranya doang sebagai voice actress? Itu ada perbedaan nggak sih proses pendalaman karakternya? Oke, untuk proses pendalaman karakternya itu mungkin kalau yang menjadi dubber ini kita lebih melihat gini. Kalau di film Mulan ini, alhamdulillahnya karakter Mulan sudah ada di animasi. Ya. Jadi aku bisa menonton ulang film animasinya Mulan berkali-kali untuk kayak lebih tahu gimana sih, dan aku pembawaannya mau kayak gimana. Dan kalau buat Kaluna sama Kadion itu kan mereka hitungannya karakter baru ya. Betul. Jadi mereka cari sendiri pendalamannya gitu. Jadi kalau aku lumayan terbantu sama animasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau perbedaannya
jujur menjadi dubber itu melelahkan. Oh, oke. Melelahkan. Kayak gimana caranya berakting tapi lewat suara. Ya, menentukan emosi kesal, menentukan emosi sedih atau kecewa, tapi hanya dengan suara. Kalau misalnya berakting, kita tidak usah pakai dialog, kita bisa tunjukkan lewat mimik atau dari gesture yang kita perlihatkan gitu saat kita lagi berakting. Nah, kenapa aku bilang lebih melelahkan? Karena ternyata ada banget teknik-teknik suara yang harus kita pelajari. Kayak misalnya saat teriak atau apa, kita kan kadang kayak suka kelupaan ya, kayak ya udah teriak asal teriak. Nah, tapi jadinya kan merusak tenggorokan, merusak pita suara. Sedangkan jadwal untuk rekamannya masih ada panjang banget. Nah, itu kan yang kalau bisa itu dihindarkan. Jadi aku diajarin kayak teknik-teknik lewat diafragma, terus kayak untuk teriaknya pakai tekanan suara perut lah, apa, kayak gitu-gitu. Terus aku jadi kayak, wow, menjadi dubber tuh berarti kayak penyanyi ya. Seru. Kind of, ya seru berarti ya. Tapi kayak, kalau jadi ya curhat lagunya dia. Tapi kalau menjadi dubber, ya kita kayak, oh iya nih, si ini nih mau ngomong apa, kayak coba kita samakan suara dan intonasi emosinya gitu. Menyenangkan, overall menyenangkan sekali. Lelah tapi seru. Mendengarkan ceritanya menyenangkan juga sih, jadi makin gak sabar buat nonton ya tanggal 4 Desember nanti. Sip, sekarang aku ada beberapa fun question setelah selesai sesi ini ya. Jadi pilih A atau B sama atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ya fun lah pokoknya, nggak serius-serius banget. Oke? Ready? Ya. Yang pertama, main film atau sinetron? A. Sinetron? Film? Iya, jawabnya A Film. sama B. Oh, kata-katanya sih. Katanya dong, film atau sinetron? Film berarti ya? Oke. Ini tadi aku banyak baca komentar, orang masih inget sama karakter kamu di Heart the Series. Nah, karakter yang kamu pernah perankan tapi susah dilupain apa? Aku pernah perankan tapi susah dilupain, ya Rahel. Rahel, ya sih. Kirain tadi jadi Ginny. Tempat. Iya. Rahel tuh. Itu juga Iya. Aku nonton sinetron itu soalnya, jadi I remember that. Really? Yes. Sebagai anak dari kepedesaan tuh kayaknya nonton TV sebuah kewajiban, dan sinetron itu dengan kamu sebagai Ginny, it's so interesting sih. Oh my god. Oke. Ketiga, banyak orang yang nggak tahu kalau Yuki Kato itu suka tidur. What? High five. High five. Virtually high five. Iya. Oke. Hal terjorok yang pernah kamu lakukan di tempat umum? Hal terjorok yang pernah aku lakukan di tempat umum? Aduh, banyak banget lagi. Malu deh. Hal terjorok tempat umum apa ya? Tempat umum tuh kayak di rumah. Kayak public space, kayak misalnya lagi di mall, atau kamu lagi di restoran, di cafe. Apa? Sebatas ngupil, kentut mungkin. Malu dong. Oke, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Ya udah, aku nggak mau jawab. Tapi yang pasti tadi udah dibilang banyak soalnya, berarti sering ya melakukan hal yang jorok. Kayak gitu, kayak yang iya, gue di public space ya. Iya, orang ada yang notice gue ya gitu. Gak lupa. Oke. Cara paling gampang buat ngambil hati kamu gimana? Lewat perut alias makanan ya, that's so true. Ya kan? Oke. Pilih cowok ganteng dan populer atau cowok yang biasa-biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Siap. Lebih pilih balikan sama mantan atau cari pacar baru? Cari pacar baru.
Cari pacar baru, oke. Kamu lebih suka mengidentifikasi diri kamu sebagai seorang Mulan atau sebagai seorang Cinderella? Mulan. Siap. Biar pas sama tema hari ini ya, Mulan aja ya. Aku ada alasannya. Siap. Kenapa Mulan? Kenapa nggak Cinderella? Karena kayak Cinderella itu kayak anak kecil perempuan pasti I wanna be a Cinderella gitu. Tapi why? Kenapa Mulan? Ini fun fact ya. Aku dari kecil, aku sama Cinderella tuh kayak ya udah be aja gitu. Oke. Kayak pasti kecil nih kayak Cinderella kayak yang iya dia cakep ya MO kayak ketemu Prince Charming so sweet. Tapi kayak ya udah bukan kayak gila-gila Cinderella gue mau foto sih gitu. Nggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak temu kayak Mulan, Jasmine, itu tuh baru kayak bawaannya tuh kayak demi apa? Foto nggak ya gitu. Kalau lagi jalan-jalan di Disneyland atau Disney Sea kayak gitu. Lebih starstruck kalau ngelihat Mulan atau Jasmine ya. Ya kayak karena gimana ya karakternya tuh very strong gitu loh, kayak dia bisa kebahagiaannya dia itu ya karena dia gitu, bukan karena siapalah entah siapa atau kayak apa ya istilahnya tuh kayak tanpa ada bantuan dari orang ketiga gitu misalnya. Siap. Oke, ini Mulan punya slogan yang brave, loyal, true, ya kan? Berani, setia, dan juga jujur gitu. Kamu dari 1 sampai 10, kalau brave, loyal, true, bisa nge-rate diri sendiri nggak? Se-brave apa sih seorang Yuki Kato gitu? Oke. Aku brave-nya paling cuma 8,9. 8,9, that's high. Ya. Karena sisanya yang gak berani, aku takut sama cicak, aku takut sama kecoa, aku takut sama hantu. Oke, kalau sama netizen nggak takut berarti ya? Kenapa? Kalau sama netizen nggak takut berarti? Agak takut dikit, itu ada netizen. Tambah 1 ya, kecoa, hantu, cicak, netizen yang terakhir. Tapi ya aku tahu mah netizen mah sebenarnya pada baik-baik sebenarnya, cuma pada bosen aja ya. Ya, apalagi lagi 2020 kayaknya semua orang bosen sih ya. Orang bosen, makanya kita semua orang bosen. Ya, siap. Kalau loyal gimana? Kamu termasuk orang yang loyal juga nggak? Merate diri kamu sebagai orang yang loyal juga nggak? loyal aku 9. 9. Oh, oke. Berarti sebagai seorang pacar setia ya berarti ya? Aku bisa setia, tapi aku bisa juga tiba-tiba kayak bye nek gitu. Langsung brave-nya langsung muncul di situ ya. Kalau jujur gimana? How do you rate yourself? Oke, untuk masalah kejujuran, kenapa susah banget ya? Kayaknya 5 deh. Berapa? Aku 5 deh. 5. Oh, okay. Kenapa? Apa ternyata Yuki Kato suka bohong anaknya atau gimana? Makanya hidungnya mancung. Pinocchio kali. Bukan bohong ke orang lain, tapi masih suka memanipulasi atau membohongi diri sendiri. Diri sendiri ya. Itu yang paling susah sih sebenarnya. Kayak kita selalu denial gak sih kalau sama diri sendiri tuh? Itu dia makanya. Dan beberapa kemarin waktu dubbing Mulan aku cuma kayak damn, itu dibahas banget bro di film itu. Kayak Iya. bagus banget, bener bagus banget. Aku aja sampai kayak ada adegan banget, kayak adegannya tuh kayak dialognya bagus banget. Terus aku kayak pas nonton dulu aku kayak mau nangis gitu kan. Nah terus abis itu pas dialog tiba-tiba dubber profesional kita, mentor kita ngomong kayak Yuki suaranya ini ya kotor gitu, coba minum air putih. Terus aku kayak iya. Terus kayak Yuki kamu, aku nengok kayak sorry udah basah banjir saya. Wow. Adegan Mulan yang bikin gue nangisnya tuh karena jadi mikir kayak yang susah sih menjadi jujur gitu, bukan jujur kayak yang
kayak ke misalnya jujur ke nyokap gitu, misalnya kayak yang sorry aku pulang jam 10 gitu, padahal pulangnya jam 11. Bukan perkara itunya, tapi ke diri sendirinya gitu. Kayak kalau nggak jujur sama diri sendiri, gimana mau jujur ke orang lain gitu. Itu good point banget sih. Maksudnya kayaknya belakangan ini semua orang lagi bermasalah sama itu sih kan, kayak how do you being true to yourself, gimana bisa jadi diri sendiri aja, apalagi di era sosial media kayaknya komentar orang lain itu selalu kita pikirkan, padahal sebenarnya kan nggak gitu kan, sebenarnya kita harus ngelihat ke diri sendiri kan sebenarnya. Tapi menjadi daber Mulan ini malah jadi self reflected gitu buat kamu ya jadinya ya. Bener kayak judul lagunya. Reflection, that's true. Oke. Kita mau lihat pertanyaan dari fans kamu. Ada nggak ya? Oke, ini ada satu pertanyaan. Apa yang bikin kamu kagum sama Mulan? Tadi udah sih sempat dibahas sedikit, tapi mungkin dalam 3 kata kali ya. 3 kata yang bikin kamu kagum sama karakternya Mulan. Kuat. Tapi sweet. Terus strong Strong sama kuat, iya. Berani ya. And she's also beautiful ya. Ya. Oke, terus apa lagi ya? Ini yang paling simpel sih. Sekarang lagi suka makanan favorit apa sih? Ada yang nanya kayak gitu juga nih. Ada. Makanan favorit? Duh, nggak bisa banget lagi. Banyak ya, karena suka banget makan ya. Suka banget makan. Aku tuh suka banget traveling. Aku suka banget kuliner. Karena kayak setiap aku, misalnya ada kerjaan di mana, misalnya Wonosobo gitu. Ya, yang aku search duluan adalah kuliner khas Wonosobo. Bukan kayak wajib. Terus aku nyobain apa tuh yang namanya ya, mie ongklok apa ya kalau nggak salah di Wonosobo. Itu enak tuh. Oke. Tadi lupa. Kenapa kita harus self love? What do you think about self love? Sekarang lagi rame banget dibahas soal self love. Betul. Kenapa harus self love? Sebenarnya aku pun juga masih belajar ya tentang self love atau self appreciation gitu. Itu kan logikanya gini deh. Mau kita dimanapun, mau kita lagi dalam keadaan apapun, rumah kita di mana sih? Rumah kita tuh apa? Rumah kita badan kita sebetulnya. Mau rumah yang ada atapnya ini mau besar, kecil, mau sempit, berantakan, rapi. Tapi kan sebenarnya rumah yang beneran adalah badan kita. Badan, pikiran, perasaan. Nah, jadi balik lagi ke situ. Kenapa harus self love? Ya, masa badan nih istilahnya rumah kita nggak dikasih fondasi, nggak dibenerin, nggak direnovasi. Kan kita suka ya ngedekor-dekor, renovasi rumah, kamar. Nah, itu aja kayak badan kita nih harus dijaga. Pemikiran kita juga harus sering-sering dicek keadaan fondasinya, keadaan dindingnya, ada yang retak kah, atau ada yang bocor kah. Jadi itulah mengapa kita harus mencoba untuk bisa lebih mencintai diri kita sendiri, lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Kayak kalau kita tidak menghargai diri kita, masa kita ngemis-ngemis sama orang kayak, bro, hargain gue dong gitu. Tapi kalau kita hargai diri kita sendiri kan kayak kita nggak perlu minta orang-orang untuk kayak yang, bro, hargain gue dong gitu. Kalau menurut aku ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tadi? Lupa jadi. Sebentar. Apa karakter Mulan yang ada dalam diri Yuki? Do you see yourself as Mulan? What kind of semulan apa dirimu gitu? Jadi awalnya aku tuh tidak merasa aku tuh ada Mulannya. Oke. Pas project ini akhirnya bisa diomongin,
ke di sosial media, bisa diomongin ke orang-orang terdekat aku, akhirnya mereka bilang kayak, tapi ya Yok, sebenarnya lu tuh emang Mulan banget. Terus aku selalu bilang kayak, masa sih? Di mana Mulannya? Masa sih gak mungkin kayak gitu. Terus kayak, ada banget Mulannya tuh, lo ada banget. Jujur sampai sekarang aku nggak tahu lagi Mulannya apa ya dia. Aku malah jadi bikin mikir ya, bagian mananya sih gue yang Mulan gitu. Mulannya gitu. Mungkin bagian dari ininya kali ya. Selalu mencoba untuk melakukan semuanya sendiri. Mungkin itu kali ya. Mandiri ya. Boleh. Itu count lah. Terus kalau misalkan kamu dikasih kesempatan untuk jadi dubber lagi nih bareng sama Disney, selain Mulan, kamu pengen jadi karakter apa? Jadi karakter apa ya? Bingung banget lagi. Disney gitu, kayak banyak banget gitu kan. Boleh nggak kalau mereka bikinin kartun tentang gue, nanti gue isi suara gue. Boleh. Itu yang baru, Raya and the Last Dragon, itu juga kayaknya cocok sih buat lo. Serius? Right? Yes. Itu menarik sih. Bismillah, tolong diaminkan. Netizen tolong diaminkan. Dan yuk doa yuk sama-sama yuk. Mudah-mudahan. Bismillah. Gitu loh. Ada kerja sama lagi. Yuk. Yes. Amin. Syuting kali sama Disney ya kan? Oh iya, of course. Semoga pokoknya every wish will become true. Kan kita lagi ngomongin Disney, berarti ada fairy godmother juga nih kan, kayak langsung jadi kenyataan semua impianmu ya. Amin. Tapi ada banget tagline-nya Walt Disney. Dia bilang kayak ya udah biarin aja. Tapi kan paling enggak itu jadi goals kita kan untuk menuju apa yang kita mau. Salah satu aku jadi dubber Mulan. Yes, betul. Nggak kebayang kan sebelumnya. Sip. Kamu udah nonton berarti kan, karena kamu udah isi suaranya, berarti kamu nonton gitu. Ada satu karakter di situ namanya Hong Hui. Kamu lebih suka cowok kayak Hong Hui atau ada tipikal cowok lain gak sih yang bisa, selain yang bisa ngasih kamu makanan gitu ya, bisa bikin happy gitu. Your ideal type of guy. Mungkin ada yang bisa di-share gak? Nggak ada kriteria lagi sekarang. Tapi Hong Hui yang diperanin sama Kak Dion, aku suka sih karakternya Hong Hui karena dia nggak ngejudge gitu orangnya, terus kayak dia apa ya, dia gini pengertian banget gak sih? Pengertian tapi pada porsinya. Oke. Dia kayak semata-mata Mulan ini adalah perempuan, jadi abis itu kayak yang wah perempuan nih pasti dia lemah nih, wah harus dijaga banget, pasti dia manja apalah ini itu. Nah Hong Hui itu dia benar-benar kayak punya ada rasa percaya gitu sama si Mulan. Dan sebenarnya apa yang kita butuhkan, mau perempuan mau lelaki, yang kita butuhkan dari manusia lainnya adalah rasa percaya kan. Yes. Jadi itu mendongkrak rasa kayak wah gue dipercaya nih sama si A, dia aja percaya sama gue, kenapa gue gak percaya sama diri gue sendiri. Jadi somehow we need Hong Hui in our life. Bukan supaya kita juga bisa jadi lebih percaya diri ya, lebih supaya jadi kayak booster aja buat self confidence kita gitu ya. Di luar hubungannya apa, entah pasangan kayak entah temen atau rival atau apa, di luar itu semua somehow kita butuh orang kayak Hong Hui gitu. Mungkin ada yang nggak tahu Hong Hui ini siapa, jadi mungkin nanti harus nonton Mulan versi live action, aktifin dubbing bahasa Indonesianya karena ada suara Yuki Kato di situ, ada Luna Maya di situ, ada Dion Wiyoko juga di situ. Jadi it's gonna be a fun movie to watch dalam versi dubbing sih ya. Amin, aku kepo banget sih, jujur banget, sumpah aku sekepo itu. Kamu belum lihat versi fullnya? Full Indonesia.
Belum sama sekali. Oh, oke. Berarti kita tanya reaction kamu akan seperti apa ya setelah tayang. Kita tunggu updatean di Instagram story-nya ya. Aku bakal update Instagram story dan kayaknya aku bakal bikin juga sih reaction di di YouTube aku. That's gonna be fun. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih Yuki sebelum kita menutup sesi hari ini. Apa proyek? Udah terakhir, udah mau 40 menit loh kita ngobrol hari ini nih. ada proyek your dream project apa proyek yang ketunda yang selama pandemi ini belum bisa dilakukan, yang bisa dibocorin apa? What can we expect from you? Sebenarnya ada banget proyek yang ketunda, tapi aku nggak tahu sih aku bisa ngomongin apa enggak. Ada pokoknya ya. Ada, tungguin aja ya, mungkin 2021 ke 2022 pertengahan. Gitu. Hopefully 2021 kita semua udah keluar dari kondisi pandemi ini ya. Semoga semuanya bisa kembali normal. Yuki, thank you banget atas waktunya hari ini, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Sama-sama. Tapi sebelumnya untuk menambahkan ya, di luar project-project yang ketunda, tapi emang nggak ngerti lagi ya, kayak alam semesta dan Allah ya, Tuhan kita itu baik banget ya. Kayak aku tuh nggak menyangka banget, kayak ketunda banyak banget nih project, banyak banget. Ada banget titiknya aku kayak yang gitu. Tapi somehow di ending 2020 mendapatkan kabar yang benar-benar beyond words. Yes. Karakter Mulan lagi di film Mulan yang benar-benar gila, ini benar-benar ditunggu sama satu dunia kan film ini. Jadi it's a very lovely gift for me. Benar-benar aku nggak sabar. So aku berharap banget orang-orang yang lagi pada nonton di sini semoga juga sesemangat aku untuk menonton Mulan tanggal 4 Desember di Disney Plus Hotstar. Kamu juga harus nonton ya, jangan lupa. Siap, aku pasti akan nonton karena aku juga salah satu yang nunggu-nunggu banget Mulan sih dari sejak film ini diumumkan sih sebenarnya. Jadi pokoknya kali ini perdana aku akan nonton dengan versi dubbing sih, karena aku penasaran banget jujur. Jadi obrolan ini bakal kayak semacam pencerahan buat gue juga gitu. Kayaknya kayaknya gue juga memang harus nonton sesekali, mencoba untuk menonton versi dubbingnya juga sih. Ya oke sih. Thank you banget. Ya siap. Yuki, thank you banget atas waktunya hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi kalau nanti misalnya kamu ada project baru ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye semua. Bye semua. Thank you teman-teman. Pokoknya kalau misalkan tadi ada yang ketinggalan sama live-nya, bisa nonton lagi nanti di IGTV-nya Detikcom. Dan jangan lupa nonton Mulan juga tanggal 4 Desember ya di Disney Plus Hotstar. Bye. Yuki, thank you banget. Dadah. Dadah sobat online semua. Mwah.